Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Leoni Putri Pratama dengan saya sendiri dengan NPM 208110121, Mahbudatul Fajrina dengan NPM 208110158, Nadia Puspita dengan NPM 208110225, Nur Aisyah dengan NPM 208110002. Baiklah, kami di sini akan membahas tentang teori kepribadian Horney. Adapun materi yang akan dibahas yaitu biografi Horney, kecemasan dasar, dorongan kompulsif, konflik intrapsikis, psikologi feminim, psikoterapi. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjut yang dijelaskan oleh teman saya Nadia Puspita. Kepada Nadia dipersilahkan. Biografi Karen Harney. Karen Harney lahir di Hamburg, Jerman pada tanggal 16 September 1885 dan meninggal di New York pada tanggal 4 Desember 1952. Pada tahun 1932, ia pindah ke New York di mana ia melakukan praktik psikoanalisis dan mengajar pada Institut Psikoanalisis New York. Ia mendapat pendidikan kedokteran di Universitas Berlin dan bekerja di Institut Psikoanalisa Berlin dari tahun 1918 sampai 1932. Kecemasan dasar. Konsep utama Harney adalah kecemasan dasar yang dirumuskan sebagai berikut. Perasaan yang terdapat pada anak karena terisolasi dan tak berdaya dalam dunia yang secara potensial permusuhan. Sejumlah besar faktor yang merugikan dalam lingkungan dapat menyebabkan anak merasa tidak aman, yakni dominasi langsung atau tak langsung, sikap masa bodoh, tingkah laku erotik, kurang menghargai kebutuhan pribadi anak, kurang sungguh dibimbing, sikap yang meremehkan anak, terlalu membanggakan anak atau kurang membanggakannya, kurang adanya kehangatan yang dapat diandalkan, harus berpihak dalam perselisihan antara orang tua, tanggung jawab terlalu banyak atau terlalu sedikit, terlalu dilindungi, terisolasi dari anak-anak lain, ketidakadilan, diskriminasi, janji-janji yang tidak ditepati, suasana permusuhan, dan sebagainya. Umumnya, segala sesuatu yang mengganggu keamanan anak dalam hubungan dengan orang tuanya menimbulkan kecemasan dasar. Dorongan kompulsif. Harney meyakinkan bahwa orang-orang neurotik tidak menikmati penderitaan dan ketidakbahagiaan. Mereka tidak dapat mengubah tingkah laku mereka atas kemauan mereka sendiri. Akan tetapi, mereka harus secara terus-menerus menjaga diri dari kecemasan dasar. Strategi pertahanan diri ini membuat mereka terperangkap dalam lingkaran setan, di mana kebutuhan-kebutuhan kompulsif untuk mengurangi kecemasan dasar mengarah pada tingkah laku yang memupuk harga diri rendah, rasa permusuhan kepada siapapun atau apapun, pencarian kekuasaan yang tidak wajar, meningkatnya perasaan lebih baik dari orang lain, dan ketakutan yang terasa terus-menerus, yang semuanya itu akan mengakibatkan kecemasan dasar yang lebih besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Aisyah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang konflik intrapsikis. Di sini, Horney menyajikan suatu daftar yang terdiri dari 10 kebutuhan yang diperoleh sebagai akibat dari usaha untuk menemukan pemecahan terhadap masalah hubungan-hubungan manusia yang terganggu. Ia menyebut kebutuhan ini dengan kebutuhan neurotik. Kebutuhan neurotik yang pertama itu ada kebutuhan neurotik akan kasih sayang dan penerimaan, atau the neurotic need for affection and approval. Nah, ciri dari kebutuhan ini ialah keinginan yang membabi buta untuk menyenangkan orang lain dan berbuat sesuai dengan harapan orang lain, dan cenderung takut untuk mengatakan bahwa dirinya benar. Kebutuhan yang kedua ialah kebutuhan neurotik akan mitra yang bersedia untuk mengurusi kehidupan seseorang, atau the neurotic need for a powerful partner. Nah, orang ini tuh ciri-cirinya terlalu menghargai cinta dan sangat takut untuk diabaikan serta ditinggalkan sendirian. Yang ketiga,
kebutuhan neurotik untuk membatasi kehidupan dalam batas-batas yang sempit. Nah, orang neurotik ini seringkali berusaha untuk tidak menonjol, berada di tempat kedua, dan merasa puas dengan stimulus yang sangat sedikit. Yang keempat, kebutuhan neurotik akan kekuasaan atau the neurotic need for power. Kebutuhan ini akan terwujud dalam keinginan untuk berkuasa demi kekuasaan itu sendiri. Dalam sikap yang sama sekali tidak hormat terhadap orang lain, dan dalam sikap membabi buta dalam segala bentuk kekuatan dan melecehkan kelemahan. Yang kelima, ada kebutuhan neurotik untuk memanfaatkan orang lain atau the neurotic need to exploit others, yaitu orang ini menilai orang lain berdasarkan bagaimana orang tersebut bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Tetapi, pada saat yang sama juga mereka takut jika dimanfaatkan oleh orang lain. Yang keenam, ada kebutuhan neurotik akan penghargaan sosial atau the neurotic need for social recognition, yaitu harga diri seseorang ditentukan oleh banyaknya penghargaan yang diterima dari masyarakat. Yang ketujuh, ada kebutuhan neurotik akan kekaguman pribadi atau the neurotic need for personal admiration, yaitu memiliki gambaran diri yang sangat tinggi dan ingin terus-menerus dikagumi. Yang kedelapan, ada kebutuhan neurotik akan ambisi dan pencapaian diri atau the neurotic need for ambition and personal achievement. Orang ini seringkali mempunyai dorongan kuat untuk menjadi yang terbaik. Mereka harus mengalahkan orang lain untuk membuktikan keunggulan mereka. Yang kesembilan, kebutuhan neurotik akan kemandirian dan kebebasan. Orang ini mempunyai kebutuhan yang kuat untuk menjauh dari orang lain, yang membuktikan mereka bisa bertahan hidup tanpa orang lain. Dan yang terakhir ialah kebutuhan neurotik akan kesempurnaan dan ketidakmungkinan untuk salah. Mereka ini takut untuk membuat kesalahan dan mempunyai kelemahan pribadi sehingga mereka selalu berusaha untuk menyembunyikan kelemahan mereka dari orang lain. Kesepuluh kebutuhan ini merupakan sumber yang menyebabkan konflik-konflik intrapsikis. Horney mengklasifikasikan ke-10 kebutuhan ini di dalam 3 kelompok. Yang pertama, ada bergerak menuju orang lain atau moving toward people, contohnya kebutuhan akan cinta. Yang kedua, bergerak menjauhi orang lain atau moving away from people, contohnya kebutuhan akan independensi. Yang ketiga, ada bergerak melawan orang lain atau moving against people, contohnya kebutuhan untuk berkuasa. Selanjutnya, psikologi feminim. Bagi Horney, perbedaan psikis antara pria dan wanita bukanlah hasil dari perbedaan anatomi, melainkan hasil dari perbedaan kultur dan harapan sosial terhadap masing-masing dari mereka. Horney meyakini bahwa kecemasan dasar merupakan penyebab utama dari kebutuhan pria untuk mengalahkan wanita dan dari keinginan wanita untuk mempermalukan pria. Psikoterapi. Tujuan umum dari terapi Horney adalah untuk membantu pasien berkembang perlahan menuju realisasi diri. Tujuan spesifik dari terapinya agar pasien menghilangkan gambaran diri ideal mereka dan mengubah kebencian diri menjadi penerimaan terhadap diri mereka yang sebenarnya. Teori Horney menggunakan banyak teknik yang sama yang juga digunakan oleh terapis-terapis yang berdasarkan teori Freud, terutama dalam hal interpretasi mimpi dan asosiasi bebas. Horney menganggap mimpi sebagai usaha untuk mengatasi konflik-konflik, tetapi solusi yang diperoleh dapat berupa solusi neurotik maupun solusi yang sehat. Pada teknik kedua, yaitu asosiasi bebas, pasien diminta untuk mengatakan segala hal yang muncul di pikiran mereka, betapapun sepelenya atau memalukannya hal-hal tersebut. Riset-riset terkait. Teori psikoanalisis sosial dari Horney tidak secara langsung menginspirasi sejumlah besar penelitian di psikologi kepribadian modern. Akan tetapi, pemikirannya tentang kecenderungan neurotik cukup relevan dengan banyak penelitian tentang neurotisme yang dilakukan masa kini. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.